Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bab 1, yaitu mengenal sektor publik. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Perkenalkan, nama saya Putri Lamaya Janata, NPM 210130100072 selaku moderator pada materi hari ini. Perkenalkan, saya Felicia Kristirevana, NPM 210130110032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Setiawan, NPM 21013010366. Untuk materi yang pertama yaitu definisi organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah bagian dari perekonomian yang bertugas memberikan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan negara. Keberadaan sektor publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi-kondisi berikut, yaitu penyedia barang publik. Barang publik merupakan barang yang memiliki dua karakteristik, yaitu komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antar penyedianya, serta tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Yang kedua, yaitu diperlukan dalam merekayasa struktur sosial. Next slide. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemerintah pusat, yang kedua yaitu pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan struktur organisasi kepemerintahan yang pertama dari pemerintah pusat, mewakili presiden, wakil presiden, dan jajaran kabinetnya. Yang kedua yaitu pemerintah daerah, dengan cakupan wilayah yang semakin mengerucut dan juga kefokusan yang lebih intens, meliputi DPRD, jajaran staf ahli. Yang kedua adalah organisasi non-profit. Organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama milik pemerintah dan yang kedua milik swasta. Milik pemerintah contohnya Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dan Palang Merah Indonesia. Sedangkan milik swasta yaitu contohnya Universitas Surabaya, Panti Asuhan Nurul Hayat, dan Rumah Sakit Islam, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri organisasi sektor publik. Ciri-ciri organisasi pemerintah antara lain, 1. Pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi, karena tujuan utama pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan mencari laba. Kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal, karena pemerintah tidak dimiliki secara pribadi atau golongan. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antar suatu negara dengan negara, karena sistem akuntansi pemerintah suatu negara dipengaruhi oleh sistem pemerintah negara bersangkutan. Ciri-ciri organisasi sektor publik. Yang kedua yakni organisasi non-profit. Pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta.
dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi non-profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi sektor publik. Dalam melakukan aktivitasnya, suatu organisasi memiliki tujuan tertentu yang kemudian diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tertentu harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Berikut adalah perbedaan karakteristik tersebut yang disebabkan oleh beberapa indikator. Untuk indikator tujuan, organisasi sektor publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap. Sedangkan organisasi sektor swasta untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Di indikator aktivitas, organisasi sektor publik melakukan pelayanan publik, sedangkan organisasi sektor swasta adalah untuk menjual barang atau jasa. Untuk sumber pembiayaan, organisasi sektor publik berasal dari dana masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta berasal dari pemilik atau pemegang saham. Untuk pola pertanggungjawaban, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham. Indikator kultur organisasi di organisasi sektor publik yaitu bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Sedangkan organisasi sektor swasta bersifat lebih fleksibel. Untuk penyusunan anggaran, organisasi sektor publik bersifat terbuka, sedangkan organisasi sektor swasta bersifat tertutup. Yang selanjutnya adalah persamaan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Yang pertama yaitu keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling berinteraksi dan membutuhkan. Yang kedua, keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Persamaan yang ketiga yaitu, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama, yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Yang keempat, yaitu dalam beberapa hal keduanya mempunyai keluaran produk yang sama. Contohnya, pada Panti Asuhan Nurul Hayat memiliki usaha catering, sedangkan di sektor swasta banyak berkembang usaha yang sejenis. Materi selanjutnya ini sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam bukunya, Vernon Kahn tahun 1989 dalam Indra Bastian 2010 menjelaskan bahwa praktek akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi ada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini dapat diklasifikasikan dalam semangat kapitalis, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Sejarah juga menunjukkan bahwa praktek pencatatan telah dilakukan sejak zaman Mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktek laporan bulanan terkait hasil pemungutan pajak. Saat itu, pemerintah Mesir tersusun atas distrik-distrik. Setiap distrik diawasi oleh gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktek pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi. Pada masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil. Parthenon, sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas, telah mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang berharga. Di masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik gubernur maupun kekaisaran.
Di masa selanjutnya, di akhir abad ke-14, praktek pencatatan transaksi keuangan ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa atas rakyat. Berbagai temuan akhirnya menunjukkan bahwa proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar negara. Reformasi di banyak negara, khususnya Indonesia, juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntunan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Dari aspek pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih berorientasi pada kas belaka. Sistem pengendalian juga tidak berkembang sehingga tidak tercipta akuntabilitas yang baik. Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa bentuk pertanggungjawaban anggaran setidak-tidaknya dalam bentuk laporan keuangan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai pengenalan sektor publik. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.